Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab kita, kitab Aqidatis Salafi Ashabil Hadith, dan akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu tentang ucapan Al-Imam Malik rahimahullah mengenai istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah, wa su'ila Abu Ali Husain ibn Fadl al-Bajali anil istiwa wa qila lahu kaifa istiwa ala arsyihi. Ditanyakan kepada Abu Ali Husain ibn Fadl al-Bajali tentang istiwa. Dikatakan kepada beliau bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya. Faqala inna la na'rifu min amba'il ghaib illa miqdar ma kushifa lana wa qad alamana jalla dhikruhu annahu istawa ala arsyihi wa lam yukhbiruna kaifa istiwa. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya kita tidak mengetahui tentang perkara-perkara gaib kecuali sebatas apa yang nampak dari kita. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita dia beristiwa di atas arasnya, dan Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah, akidah yang mudah. Seseorang tidak takalluf, tidak membebani diri apa yang dia tidak ketahui. Ketika ada sesuatu hal yang kita bisa melihat langsung, kita akan bisa mensifatinya. Kita akan bisa menyebutkan begini dan begini. Atau ada seseorang yang dia melihat langsung dan dia kemudian mengkhabarkan kepada kita, yang saya lihat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Adapun Allahur Rabbul Alamin, ya, sebagaimana dikhabarkan dalam Al-Quranul Karim, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Nabi SAW sendiri ketika Isra dan Mi'raj, beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala beliau. Sebagaimana dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man qala bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara rabbahu bi'ainai faqad kadhib. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepala beliau, sungguh dia telah salah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada cara dan jalan bagi kita untuk mengenal Allah kecuali apa yang telah Allah khabarkan di dalam Al-Quran, apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Tidak lebih dari itu. Allah dan Rasulnya mengkhabarkan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Iya, tidak ada bagi kita kecuali beriman sampai di sini, titik. Jangan kemudian antum mengkhayalkan A, B, C, D, kemudian dari hasil khayalannya antum mentahrif, menta'til, mentakif dan seterusnya. Dan antum melihat bagaimana Abu Ali Husain ibn Fadl al-Bajali rahimahullah, ya, beragama tanpa ada takalluf. Kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran, dan Allah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana istiwanya Allah.
ini bentuk tidak ada takallufnya, tidak membebani diri apa yang tidak diketahui. Dan ini adalah agamanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa hum a'maqa ilman wa barra quluban wa aqallu takallufan. Sahabat Rasulullah adalah orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit takallufnya dalam beragama. Mereka membaca Al-Quran, mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat yang seperti ini, dan tidak ternukilkan kepada kita kemudian mereka memahami dengan akalnya begini, begini dan begini, tapi mereka menerima. Kemudian kata Imam Musabuni rahimahullah, akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh ambana Abu Bakar Muhammad ibnu Daud Az-Zahid ambana Muhammad ibnu Abdurrahman As-Sami haddathani Abdullah ibnu Ahmad ibnu Syabawai Al-Marwazi sami'tu Ali ibn Al-Hasan ibn Syaqiq yaqul sami'tu Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala yaqul. Abdullah ibn Mubarak adalah seorang alim min ulama tabi'in, dan kita ketahui kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, hampir tidak ada beda kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak dengan sahabat Rasulullah, kecuali hanya dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Apa kata beliau? Na'rifu rabbana fawqa sab'a samawat ala arsy istawa ba'inan min khalqihi wa la naqul kama qalatil jahmiyah innahu hahuna wa asyara ila al-ardi. Dan kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya Allah beristiwa, dan dia terpisah dari makhluknya. Dan kita tidak mengatakan seperti ucapan Jahmiyah bahwasanya Allah itu ada di sini. Maksudnya ada di mana? Ada di bumi. Wa sami'tul Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh fi kitabih Tarikh alladhi jama'ahu li ahli Naisabur wa fi kitabih Ma'rifatul Hadith alladaini jama'ahuma wa lam yasbuq ila mithlihima yaqul sami'tu Aba Ja'far Muhammad bin Salih ibn Hani yaqul sami'tu Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqul man lam yaqul bi anna Allah azza wa jalla ala arshihi qad istawa fawqa sab'a samawatihi fa huwa kafirun bi rabbih halalu dam yustatab fa in taba wa ila duribat unuquhu wa ulqa ala ba'd al mazabil hatta la yata'adda al muslimun wa la mu'ahadun bitin raihati jayfatihi wa kana malu fai'an la yarithu ahadun minal muslimin id muslim la yarithu al kafir kama qala an nabi sallallahu alaihi wasallam la yarithu al muslim kafir walal kafir muslim. Saya artikan ini kalau lumayan angker dalam tanda petik, tapi saya artikan sepertinya sudah kita bacain atau mungkin di masjid yang lainnya. Aku mendengar Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh dalam kitab Tarikh yang beliau mengumpulkan untuk ahli Naisabur dalam kitab dan juga dalam kitab Ma'rifatul Hadith, yang keduanya dikumpulkan, yang belum pernah ada orang-orang yang menulis kitab seperti yang ditulis oleh Al-Imam Hakim pada waktu itu. Beliau berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Salih ibn Hani, aku mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Imam ibn Khuzaimah, hidup kurang lebih pada tahun 200-an Hijriah. Hidup kurang lebih pada tahun 200 Hijriah. Apa kata Ibnu Khuzaimah? Saya hanya mengartikan malam yaqul, siapa yang tidak mengatakan Allah itu berada di atas arasnya dan mengingkari istiwanya Allah di atas langit ketujuh, fa wa kafirun bi rabbih. Apa artinya? Halalud dam. Apa artinya halalud dam? Halal darahnya. Mohon maaf Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu untuk saya tekankan, Ibnu Khuzaimah itu hidup tahun 200 Hijriah sebelum datangnya
ya Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelum datangnya Al-Kulabi, sebelum adanya Ibnu Taimiyah, sebelum adanya Muhammad bin Abdul Wahhab, belum ada semuanya. Beliau hidup pada tahun 200 Hijriah. Iya, dan kitab yang kita sedang baca ini adalah kitab Aqidati Salaf Ashabil Hadis yang disusun oleh As-Sabuni. Sabuni hidup pada tahun 300 Hijriah. Jadi akidah tentang masalah ini bukan akidah baru. Ini akidahnya para salaf. Akidah yang telah diyakini ribuan tahun yang lalu oleh muslimin. Namun, ya, muslimin hari ini mereka dijauhin dari kitab-kitab yang seperti ini. Tetapi mereka didekatkan dengan kitab-kitab yang sudah tercampur dengan ilmu filsafat, yang sudah tercampur dengan ilmu kalam. Akhirnya mereka nggak mengenal mana yang dikatakan sebagai aqidatus salaf dan mana yang disebut dengan aqidatul khalaf. Walaupun sebagaimana yang pernah saya singgung di masjid kita ini, orang-orang cerdas dari kalangan mereka yang masih memiliki kejujuran, mereka berkata bahwasanya dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, manusia dibagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan madhabus salaf dan ada yang dikenal dengan madhabul khalaf. Adapun madhabnya salaf, mereka memahami ayat-ayat Al-Quran sebagaimana zahirnya dalam asma dan sifatnya Allah. Ya, ini kata mereka. Ya, adapun madhabul khalaf, mereka mentakwil dari sifat-sifat Allah, dikhawatirkan takut manusia nanti salah faham. Nah, itu katanya. Jadi mereka menetapkan adanya madhabus salaf tentang penempatan ini. Ini orang-orang jujur dari kalangan mereka. Jelas ya? Nah, kemudian kata beliau, halal darahnya yustatab, dia dimintai taubat. Dan jangan pernah ada yang hadir di sini ya mengatakan ini ucapan saya ya. Siapa yang mengatakan ini ucapan saya, dia telah berdusta dan dia dilakopi sebagai pendusta. Saya tidak pernah mengucapkan ini. Saya hanya sekedar membaca. Tetapi ini ucapan Al-Imam As-Sabuni yang dinukilkan oleh yang ucapannya Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang dinukilkan oleh As-Sabuni rahimahullah. Fa in taba wa ila duribat unuquh. Dan dia itu dimintai tobat. Kalau seandainya dia tidak mau bertobat, apa? Duribat unuquh. Tahu apa artinya duribat unuquh? Tahu? Belum tahu. Bapak siapa namanya? Samsudin. Bapak dari mana? Dari kampung Adik Jawa. Masya Allah. Ada yang sakit Bapak? Ada abang kandung saya. Masya Allah. Allah yashfi. Amin. Allah yabarik fi. Abang kandung saya tinggal di Lamar Rusket, semalam sakit NM Tamecret. Masya Allah. Sekarang masih di Peti, Pak. Masya Allah. Allah yashfi. Allah yabarik fik. Wa ila duribat unuquh. Ya, kalau tidak duribat itu artinya memukul. Unuquh artinya apa? Leher. Ya, artinya apa? Dipukul lehernya. Ya, begitulah artinya. Kemudian dia dibuang di sebagian tempat-tempat sampah sampai manusia jangan sampai terganggu dan jangan sampai terganggu dengan bau bangkainya, dan hartanya itu menjadi harta fai bagi muslimin. Ya, la yarithu, dan tidak terwariskan seorang pun dari kalangan muslimin, karena muslim itu tidak mewariskan orang kafir. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim mewariskan kepada orang kafir dan juga tidak orang kafir mewariskan kepada orang muslim. Qala al-Imam Sabuni rahimahullah wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Al-Imam Sabuni sebagaimana yang sudah pernah kita singgung, beliau madhabnya Syafi'i. Iya, beliau mengatakan wa imamuna, imamnya kita Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ihtajja fi kitabil mabsut fi mas'alatin i'taq ar-ruqabah mu'minah fil kafarah wa anna ghairal mu'minah la yasi takfir biha bi khabar Muawiyah ibn al-Hakam
وأنه أراد أن يعتق جارية سوداء للكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاه إياها فامتهنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنا فأشرت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Sabuni rahimahullah mengatakan, imamnya kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsut tentang permasalahan memerdekakan budak yang mukmin pada kafarah. Kita ketahui orang yang mereka ingin membayar kafarah sumpahnya memerdekakan budak. Orang yang mereka mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan juga memerdekakan budak. Ya, orang yang ingin membatalkan nadarnya juga memerdekakan budak. Ya, dan budak yang diinginkan di sini adalah budak yang mukminah. Ya, dan selain daripada orang-orang mukminah, budak yang tidak mukmin itu tidak sah dijadikan sebagai pembayar kafarah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berdalilkan dengan hadis Muawiyah ibn al-Hakam, annahu arada ayatik jariyah. Sesungguhnya pada waktu itu dia ingin memerdekakan budak yang hitam sebagai kafarah. Dan Rasulullah SAW bertanya tentang kepadanya dan mengujinya. Rasulullah bertanya, man ana, siapa saya? Fa asyarat ilaihi wa ila sama. Ya, kemudian ditujukan kepada kamu dan ditujukan ke langit. Maksudnya apa? Engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada di mana? Fis sama, yang ada di langit. Faqala i'tikha, merdekakan dia, sesungguhnya adalah mukminah. Dari sisi mana Al-Imam Sabuni rahimahullah mengambil pendalilan dari ucapan Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i berkeyakinan Allah itu berada di langit? Dari sisi mana pendalilannya? Sisi pendalilannya kata Imam Sabuni, fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama wa 'arrafat rabbaha bi sifatil 'ulu wal fawqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi keislaman dan keimanan budak ini ketika dia meyakini Allah itu berada di langit dan dia mengetahui, ya, dia mengikrarkan tentang sifat ulu dan atasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna mahtaja Syafi'i rahimahullah 'ala al-mukhalafin fi qawlin bi jawazi i'taq ar-raqaba al-kafira fi al-kafara bi hadha al-khabar li'tiqadi anna Allah Subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'a samawatihi 'ala 'arshihi kama mu'taqad muslimin min ahli sunnah wal jamaah wa salafihim wa khalafihim idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan thumma la yaqulu bih. Imam Syafi'i rahimahullah berdalilkan dengan hadis ini membantah orang-orang yang menyelisih beliau, yang mereka mengatakan bolehnya seseorang merdekakan budak yang kafir. Ya, jadi para ulama mereka berselisih pendapat apakah dalam membayar kafarah disyaratkan budaknya itu harus muslim atau boleh juga orang kafir. Sebagian ulama mereka mengatakan boleh orang kafir. Namun Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan budak yang dimerdekakan itu harus muslim. Apa dalilnya beliau? Dalil beliau membawa hadis dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu ibn al-Hakam. Faham ya? Dan sisi pendalilannya, tidaklah Imam Syafi'i membawa sebuah riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau meyakini apa yang datang dalam hadis tersebut. Ini sisi pendalilannya. Dan kata Sabuni rahimahullah, li'itiqadihi, dan i'tiqad bahwasanya Allah itu berada di atas makhluk-makhluknya dan Allah berada di atas langit. Ini merupakan keyakinan muslimin dari ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan keyakinan muslimin yang terdahulu dan juga kalangan muslimin yang datang yang setelahnya. Karena rahimahullah tidaklah beliau meriwayatkan sebuah khabar yang sahih kecuali beliau akan mengucapkan apa yang telah beliau riwayatkan. Kemudian Imam Sabuni membawa penguat. Tidaklah Imam Syafi'i mendatangkan sebuah riwayat kecuali beliau beriman dengan riwayat tersebut. Iya. Qad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah, ambana Imam Abu Walid Hasan ibn Muhammad al-Faqih,
qala haddatsana Ibrahim bin Mahmud qala sami'tu Rabi' bin Sulaiman qala sami'tu Syafi'i rahimahullah. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Kata Imam Syafi'i, apabila kalian melihat aku, mendengar aku mengucapkan sebuah ucapan dan ucapan tersebut sebenarnya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapanku menyelisih dari hadis yang sahih tersebut, ketahuilah oleh kalian bahwasanya akalku sudah hilang. Bagaimana kuatnya Imam Syafi'i rahimahullah berpegang teguh dengan apa? Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim rahimahullah, beliau menyebutkan penguat selanjutnya. Qala Hakim rahimahullah, sami'tu Abul Walid ghairu marra yaqul huddithat an Zahra an Zafarani anna Syafi'i rahimahullah rawa yawman hadithan faqala sa'il. Imam Syafi'i pernah meriwayatkan sebuah hadis. Ya, berkata seseorang kepadanya, ya Aba Abdillah taqulu bih, wahai Aba Abdillah, apakah engkau mengucapkan berpendapat sebagaimana hadis yang kau sampaikan? Jadi pada waktu itu ada orang bertanya kepada Imam Syafi'i sebuah permasalahan, kemudian Imam Syafi'i membawa hadis dari Nabi SAW. Kemudian kata orang ini, wahai Syafi'i, itu hadis Rasulullah, saya ingin mengetahui pendapatmu bagaimana. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat ini disebutkan, apakah hadis yang kau nukilkan tersebut engkau jadikan sebagai pegangan, sebagai madhabmu, sebagai akidahmu? Nah, ini ditanya kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Perhatikan baik-baik apa kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tarani fi bai'atin aw kanisatin tara ala dhail kuffar hudha tarani fi masjid muslimin ala dhail muslimin mustaqbal qiblatihim arwi hadithan anin nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bih. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau pernah melihat aku berada di tempat ibadahnya Yahudi? Ataukah engkau melihat aku berada di tempat ibadahnya Nasrani? Atau engkau pernah aku melihat aku memakai pakaian-pakaian orang-orang kafir? Tidaklah aku kecuali kalian melihat aku salat di masjidnya muslimin, iya, dengan pakaiannya muslimin, dan aku menghadap kiblat kepada kiblatnya muslimin. Aku menyampaikan hadis dari Nabi SAW, kemudian aku tidak mengambilnya. Bisa difahami ya? Jadi tidaklah Imam Syafi'i membawa hadis dari Nabi SAW kecuali hadis tersebut menjadi pegangan dalam akidah beliau. Ini imamnya kita. Iya. Qala Abu Uthman. Perhatikan baik-baik. Qala Abu Uthman. Siapa Abu Uthman di sini? Sabuni rahimahullah. Wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli al-bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifati rabb radduhu asla wa lam yaqbaluhu lidh-dhahir thumma ta'awwaluhu bita'wil yaqsuduna birraf'il khabar min aslihi wa ibtal uquluhum wa ara'ahum fi wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ma qalahu idh huwa kana a'raf birrabb jalla jalaluhu min ghairihi lam yaqul fi ila haqqan wa sidqan wa wahyan qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perhatikan baik-baik. Ini nuktah yang sangat penting apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni setelah beliau membawa riwayat-riwayat yang datang dari para ulama Islam, dari imam-imam mazhab, dari hadis-hadis Rasulullah. Perhatikan perbedaan di antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah ketika Ahlul Bidah ketika mereka mendengar khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan mendengar khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka radduhu asla, mereka menolaknya secara asalnya. Dari awalnya mereka sudah menolak. Enggak mungkin Allah punya sifat seperti itu nanti akan sama dengan makhluknya. Walam yaqbaluhu, dan mereka tidak mau menerimanya. Dan mereka tidak mau menerima secara zahir dari ayat tersebut. Thumma ta'awwaluhu, kemudian mereka mentakwil.
Ya, sifat ini nggak masuk akal. Nggak mungkin Allah disifati sifat seperti itu. Kalau Allah punya sifat seperti itu, maka sama dengan makhluk. Maka wajib kita takwil. Takwil dengan semaunya mereka. Dengan maksud dan tujuan, kata Syekh, mengangkat khobar dari aslinya dan membatilkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Sabuni rahimahullah, wa ya'lamuna haqqan yaqinan, sesungguhnya mereka ahlus sunnah mengetahui dengan yakin apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang hak. Karena Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan selainnya, dan tidaklah Rasulullah beliau mengucapkan sesuatu dengan benar, dengan hak, keadaan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya, kecuali itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Kita tidak pernah mendapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangkan ayat Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa, kemudian beliau takwil sebagaimana orang mentakwil hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangkan ayat-ayat Al-Qur'an, pengkhabaran tentang tangannya Allah atau sifat-sifat yang lainnya, tidak pernah beliau mentawil sebagaimana mentawilnya manusia hari ini. Dalam keadaan Rasulullah adalah manusia yang paling jago, paling pintar dalam mengungkapkan ibarat di dalam ilmu ini, dalam perkara wahyu yang disampaikan oleh Allah. Dan Rasulullah tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang datang dari Allah. Kalau seandainya sesuatu itu adalah perintah Allah, pasti beliau akan menyampaikannya, pasti. Dan itu juga semua akan ternukilkan kepada kita, pasti. Bisa difahami ya? Sesuatu yang tersembunyi saja, ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertanya kepada Rasul, dan Rasul juga kalau ditanya oleh para sahabat, beliau akan menjelaskan. Sebagaimana sering kita sampaikan, ketika Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, disebutkan sakata hani'atan, beliau diam sejenak. Selesai salat, para sahabat langsung mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi engkau setelah bertakbir, engkau diam sejenak. Apa yang kau baca ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku tadi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ila akhir dari doa iftitah. Ditanya. Iya, dan juga pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kebiasaan beliau selesai salat, beliau menghadap kepada makmumnya dan beliau berzikir. Tapi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salat beliau, ya beliau selesai salam langsung pulang ke rumahnya. Ini di luar kebiasaan Rasulullah. Kemudian sampai ke masjid beliau berkata, sesungguhnya tadi aku teringat dalam salatku ada sedekah yang belum aku bagikan. Ini sesuatu yang jarang terjadi, ternukilkan kepada kita, dikhabarkan kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Baik. Qala Az-Zuhri imam a'immatu wa ghairi min al-ulama'il ummah ridwanullahu alaihim ajma'in, 'ala Allahil bayan wa 'ala ar-rasul balagh wa 'alaina taslim. Berkata Zuhri dari imamnya a'immah, ya, selain dari beliau juga dari ulama umat Islam, beliau mengatakan 'ala Allahil bayan. Allah itu yang menjelaskan agama ini, dan Rasul yang menyampaikan risalah tersebut, dan kita itu sebagai penerima saja. Taib, bisa difahami? Bisa. Apa Bapak? Yang sudah Bapak ceritakan tadi itu, alhamdulillah. Allah ibarik fik. Allah yajazakum khair. Terus simak di hati. Alhamdulillah. Allah ibarik fik. Allahil bayan wa 'alar rasul balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menjelaskan agama ini, Rasul yang menyampaikan. Kita apa? Cukup menerima apa yang datang dari Allah dan cukup menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sedikit lagi ya, karena kita sudah banyak libur nih. Khataba Khalid ibnu Abdillah Al-Qusari. Perhatikan baik-baik.
يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضح يوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل على المنبر فذبح بيده وأمر بصلبه وأمر بصلبه. Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Suatu hari Khalid bin Abdullah Al-Qusari beliau berkhutbah. Beliau inilah amir dari Umara pada waktu itu. Ya, beliau adalah Khalid bin Abdullah bin Yazid Al-Bajali Al-Qushayri Al-Dimashqi, amir kota Mekah. Ya, li Walid ibn Abdul Malik thumma li Sulaiman. Ya, beliau ini amir, gubernurnya Mekah. Di hari raya Idul Adha pada waktu itu beliau berkhutbah di Basrah. Beliau khutbahnya di Basrah. Apa kata beliau? Faqala fi akhir khutbatihi, beliau berkata di akhir khutbahnya, insarifu ila manazilikum, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Wadahu barakallahu lakum fi dhahayakum, dan sembelihlah hewan sembelihan-sembelihan kalian, semoga Allah memberkahi sembelihan-sembelihan kalian. Ya, jadi raya Idul Adha. Fa inni mudhin al-yawm, adapun saya hari ini akan menyembelih Ja'ad ibnu Dirham. Siapa itu Ja'ad ibnu Dirham? Ja'ad ibnu Dirham adalah ahlul bidah yang dia pencetus pertama kali pemikiran al-Jahmiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat. Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama. Ini pemikirannya, pemikiran Ja'ad ibnu Dirham, kemudian diadopsi oleh Jaham ibnu Safwan, sehingga dikenallah dengan nama Al-Jahmiyah. Iya, apa kata beliau? Fa innahu yaqul, sesungguhnya Ja'ad ibnu Dirham berkata Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah tidak berbicara dengan Musa dengan sebuah pembicaraan. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh Ja'ad uluwan kabira. Kemudian dia turun dari mimbarnya. Kebetulan Ja'ad ibnu Dirham hadir di hari raya waktu itu mendengar khutbahnya. Diambil pedangnya, disembelih kepalanya siapa? Ja'ad ibnu Dirham, dan kemudian diperintahkan untuk disalib. Kejam enggak? Kalau zaman sekarang kan orang memandang kejam. Iya, tetapi ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah sebagai bentuk penjagaan para ulama Islam, para umara dari akidah-akidah yang menyimpang. Dan asar ini selain disebutkan oleh Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau ini, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Khalqu Af'alul Ibad di halaman ke-29, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Rad al-Jahmiyah di halaman 258. Ya, dan juga disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab Syariah di jilid yang ke-90 di halaman 97, dan juga disebutkan oleh Abul Qasim Al-Likai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di jilid yang kedua di halaman 319, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah di jilid yang ke-10 di halaman 19, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Al-Nubala di jilid yang kelima di halaman 432, dan juga disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal dalam di jilid pertama di halaman 399. Ya, hadis sembelihan atau Khalid bin Abdullah Al-Qushayri, beliau menyembelih Ja'ad ibnu Dirham. Dari sisi sanad hadis ini ada rawi-rawi yang dhaif dalam sanad tersebut. Namun hampir seluruh para ulama mereka menceritakan kisah ini dalam kitab-kitab mereka. Sehingga dalam kaidah ilmu hadis, kisah yang selain hadis Rasulullah, ya, ini bukan hadis Rasulullah, kisah itu biasanya mereka yatasahhalun, mereka itu bermudah-mudahan dalam arti kata menerima ya riwayat-riwayat yang datang seperti ini, karena hampir seluruh para ulama mereka menukilkan dalam kitab-kitab mereka. Wa yathbitu ashabul hadis, sedikit lagi. Dan kita sudah masuk bab yang baru tentang nuzulullah tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sebuah kali ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin antum sampaikan, antum tanyakan, silakan. Terkait dengan pembahasan yang sedang kita bahas atau permasalahan yang lainnya. Tapi sebelum saya lupa, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kebetulan ya insyaallah mungkin kita hari Sabtu ini akan kedatangan tamu, ada guru saya.
datang mengunjungi Aceh. Kebetulan beliau pulang ke kampung ke Medan. Ya, jadi beliau mungkin akan ke Aceh di hari Sabtu. Ya, beliau akan di sini hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin sampai hari Selasa. Ya. Beliau Ustadz Abdul Mu'ti Al-Medani, yaitu adalah salah seorang dari guru-guru kita dan guru-guru Ustadz antum semua di Aceh. Ya, insya Allah mungkin beliau hari Sabtu akan ke sini. Mungkin panitia kajian nanti bisa membuat ya acara pengajian beliau di Aceh. Ya, selama beliau ada di Aceh ya. Allah alam. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, walhamdulillah saya tutup pengajian di pagi hari ini. Tidak ada? Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.